somasi ini. Selama ini apa sih yang menjadi halang untuk menghubungi tersebut? Ini beberapa kali sudah saya ulangi bahwa trigger yang menjadikan alasan saya untuk mengajukan gugatan ini sebetulnya bukan hanya memperjuangkan hak Reza. Itu sudah berkali-kali, mungkin kebanyakan netizen itu kan sudah tahu bahwa Denada itu, ya, adiknya Denada itu telah mensomasi Reza sendiri, ya, dengan ibu saya karena diduga melakukan penggelapan mobil yang kemudian ditindaklanjuti oleh adiknya itu dengan mendatangkan 2 polisi berseragam ke rumah untuk melakukan investigasi kepada ibu saya, di mana itu langsung mengalami rasa takut, ya kan, tegang sekaligus hampir pingsan dan akhirnya berakibat jatuh sakit-sakitan. Itu yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini. Nah, masalah nanti kenapa terus kenapa saya tarik ke sini langsung ke arah hukum, karena begini, Denada itu kan pernah mendalilkan kan bahwa sudah menjalin komunikasi itu kan bertahun-tahun. Jadi kalau kita mencermati konsep dari pernyataan itu, maka jalinan komunikasi bertahun-tahun itu garis besar yang harus kita melakukan penilaian itu adalah intensitas. Gitu. Nah, kembali lagi saya nyatakan bahwa intensitas Denada itu bertemu dengan Reza sekaligus dengan keluarga besar, apalagi mamai dan papai itu bisa dihitung dengan jari. Itu pun saya menggunakan dengan satu tangan, ya, maksudnya tidak lebih daripada 5 kali kan begitu. Dan kemudian Denada ini melakukan tindakan lagi yang menurut saya juga suatu pendoliman, memblokir Sampai saat ini. sampai saat ini. Itu kan malu mungkin dia akan buka kan begitu. Nah, diblokir mama ini, tapi nggak pernah inisiasi minta apapun untuk Denada. Kok bisa diblokir? Kenapa? Berarti dia kan mengajak putus referendum itu. Kan lucu kalau dia mendalilkan ada jalin komunikasi yang bertahun-tahun itu. Itu makanya waras sama enggak dia menyatakan itu aja. Lanjut. Oke Bang, ini biar nggak jadi teka-teki lagi nih Bang, netizen juga menyoroti awal mula Denada menyerahkan Reza ini kepada pihak ini. Seperti apa sih Bang? Jadi Reza itu kalau betul-betul pure, ya, karena kan pihak yang menerima itu kan sebenarnya kan mamai. Sebelumnya ditawar-tawarkan kepada beberapa orang. Dan beberapa orang itu kan sudah pernah dinyatakan alasannya, ada yang satu tidak menerima karena tidak mau anak laki-laki, yang satunya juga sudah punya anak perempuan dan yang anaknya juga gak mau karena nanti gak jadi anak tunggal, akhirnya diterima sama mamai. Ya sudah, mana saya besarkan. Yang ketiga itu ada offering, penawaran dari pihaknya Bunda almarhumah Emilia Condesa. Tenang aja, nanti susunya akan datang ke korban. Padahal gak mengharap itu sebelumnya, karena keluarga ya sudah, karena ini juga keturunan ya sudah, gitu. Meskipun secara faktual susu yang tertekan itu 1 sendok pun nggak pernah ada, belum, iya kan? Dan kita nggak berharap itu, kita ikhlas dan rela untuk membesarkan Reza. Karena bagaimanapun ini kan bentuk kasih sayang dari Isa munculnya ini, begitu. Yang membesar rohnya kan juga sama. Itu makanya, dan kemudian bayangkan bagaimana rasa sakitnya ketika dia sudah membesarkan 24 tahun tanpa pamrih orang tua saya ini, ya. Dibenturkan pada persoalan diduga melakukan penggelapan mobil, di mana dia merasa memberikan saja nggak pernah. Mamai itu nyupir aja nggak pernah, nggak bisa. Ke mamai yang dilaporkan, kan mau cari perkara ini, otaknya nggak panas. Saya sebagai anak yang hanya berharapan rasa bakti saya kepada orang tua, ya mau nggak mau harus mengambil sikap. Itu makanya saya akan memberikan sikap yang tegas sekaligus tamparan yang membekas terhadap hidupnya Denada itu. Kalau nggak segera tunjuk datang meminta maaf kepada orang tua saya, sudah selesai kan gitu. Bang, masih soal tadi penawaran si Reza ini, itu waktu ditawarin itu untuk apa? Jadi ditawarkan untuk mengasuh. Alasannya apa? Alasannya apa dia menyerahkan? Gue mau nitipin anak nih. Itu makanya frasa yang dia gunakan itu kan penitipan anak. Sebetulnya kan kalau penitipan anak itu kan sudah ada pengakuan mulai awal. Kalau ada pengakuan mulai awal, itu juga harus ada juga pembuktian bahwa dia juga
telah menyandang ya atau menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu yang harus menafkahi anaknya mulai awal sejak kecil. Satu pampers saja nggak pernah selai aja dia membelikan. Bahkan yang paling itu tadi yang paling frontal saja saya nyatakan bahwa satu sendok susu pun nggak pernah dia beli. Gitu. Nah, kenapa kalau ditawar-tawarkan? Ya kan ini kan netizen kan bisa menilai kan. Ada agenda apa ini kalau ditawarkan? Apakah karena kelahiran ini juga perkawinan atau gimana? Itu kan saya pikir kapasitas yang paling betul untuk menjawab itu Denada sendiri. Tapi saya lihat kawan-kawan tidak punya akses untuk masuk ke Denada. Iya toh? Itu makanya validasi proposisi saya juga nggak bisa dibenarkan ketika itu juga tidak pernah di cross check kepada Denada. Makanya saya bilang sekali lagi Mbak Dena, lekaslah, ayo ketemu jumpa. Begitu. Kita selesaikan daripada nanti berkepanjangan. Aib itu yang akan terbuka itu bukan cuma hanya sampean dengan ya keluarga, nanti keluarga besar nanti penindasan yang dilakukan terhadap keluarga kita nanti terbuka semua dan sebetulnya kita akan diam, itu aja. Kelahirannya saat itu mas, kalau mas tahu ya itu ditutup-tutupin apa memang ada di depan umum gitu maksudnya? Ya. Pas kelahiran mereka yang bos, tahu nggak sejarahnya? Begini ya, itu makanya dia kan pernah menyatakan kan secara tegas ya, saya tadi kan sudah menyatakan bahwa pengacaranya secara ekspresif verbis menyatakan bahwa tidak pernah Denada ini tidak mengakui Resa ini sebagai anaknya. Nanti saya serahkan kepada kalian semuanya ya dengan bijak Bismillahirrahmanirrahim untuk melakukan penilaian ya. Sekarang dia menyatakan juga bahwa telah memberikan curahan kasih sayang yang sama dengan adiknya sama, artinya kan equal. Tolong juga dilihat nanti di medsosnya Denada itu ya. Di beberapa foto itu kan ada dia foto dengan anak-anaknya kan, apalagi dengan siapa nih namanya adik Aisyah. Pernah tidak terlihat tampangnya Resa itu ada salah satu aja fotonya, ada tidak? Gimana caranya ibu menyatakan ada curahan yang sama? Konsep mencurahkan saja secara terminologi aja nggak tahu gimana caranya itu memberikan definisi yang valid. Jadi mencurahkan itu memberikan segala sesuatu ya, including dalamnya dedikasi tenaga, dedikasi waktu, dedikasi biaya termasuk perasaan dan perhatian. Itu namanya konsep mencurahkan secara terminologi. Itu teman-teman nanti yang memberikan penilaian, ini seimbang apa enggak? Itu makanya kalau dia membuat saulang lagi, jangan membuat proposisi yang tidak bisa dibuktikan di kemudian hari. Nanti jadinya jadi bahan penyolan. Jadi kasihan juga saya kan. Berarti Resa ini anak pertama dari seorang Denada. Kenapa? Resa ini anak pertama dari Denada. Ya iya, dia kan sudah mengakui, ya kan? Ini begini lagi nih, yang paling menarik lagi nih, kan? Saya juga beberapa kali menyampaikan dan juga ini sebagai warning. Kemarin ini kan dia kan sempat dihardik oleh beberapa kawannya Denada itu yang merasa dari adanya konsekuensi gugatan saya itu kemudian Denada itu dilakukan pemboikotan di beberapa stasiun TV. Ya, akhirnya kasihan ibumu itu kan darah dagingmu tidak mendapatkan rezeki, begitu ya. Nah, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Jadi kalau mereka melihat konsep ini sebagai dramatisasi, jadi mereka ini harus betul-betul sadar ya, di mana dia memposisikan dirinya ya sebagai pihak antagonis atau protagonis. Jadi kemarin kan teman-temannya Denada itu telah menjudge bahwa Resa ini selaku pihak yang antagonis. Kalau panas matiin aja. Itu makanya pihak-pihak temannya Denada yang tidak bisa membuka ya nuraninya sehingga tidak bisa melihat proyeksi kebenaran ini lebih jernih. Itu